semua, selamat malam Pak Catur. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang tugas 1 yaitu regresi linear dan logistik. Nama saya Ismail Zikri. Saya sebagai ketua kelompok di kelompok 6 dan ingin memperkenalkan satu persatu dari teman-teman saya. Pertama ada Josi Kinababan, terus ada Muhammad Iqbal Ilham Rahayu dan Rizky Tirta Buwono. Di matkul Deep Learning ini kami akan menjelaskan tentang regresi linear dan logistik. Oke, jadi untuk pengantar analisis regresi tersendiri adalah mulai dari konsep dan pentingnya. Regresi adalah alat statistik yang ampuh yang digunakan untuk memahami hubungan antar variabel. Hal ini sangat penting dalam penelitian pendidikan untuk memprediksi hasil dan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kinerja siswa. Kemudian untuk relevansi dalam penelitian pendidikan, pemodelan prediktif membantu dalam memperkirakan hasil siswa berdasarkan berbagai prediktor. Untuk mengidentifikasi faktor kunci, itu sangat membantu untuk memahami variabel mana yang secara signifikan mempengaruhi hasil pendidikan. Dan untuk gambaran umumnya dari regresi linear, dari definisi sendiri, regresi linear adalah metode yang digunakan untuk memprediksi variabel hasil kontinu berdasarkan satu atau lebih variabel prediktor. Ini bertujuan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dengan menyesuaikan kesamaan linear ke data yang diamati. Maksudnya adalah prediksi itu sendiri perkiraan dari nilai variabel dependen untuk nilai variabel prediktor yang diberikan, dan dalam hubungannya adalah untuk menentukan kekuatan dan sifat hubungan antara variabel. Berikut akan dijelaskan dengan teman saya, Yosi. Terima kasih Ismail. Kemudian tentang representasi matematis regresi linear. Rumusnya, persamaan regresi linear dipresentasikan sebagai y beta 0 ditambah beta 1x ditambah epsilon. Kemudian penjelasan tentang komponennya, y itu variabel dependen atau hasil, beta 0 itu intercept atau suku konstan, beta 1 itu kemiringan atau koefisien variabel prediktor, x itu variabel independen atau prediktor, epsilon itu istilah kesalahan atau residu. Kemudian asumsi regresi linear. Asumsi utamanya adalah agar regresi linear memberikan hasil yang valid. Beberapa asumsi harus dipenuhi, yaitu linearitas, hubungan antara variabel dependen dan independen harus linear. Kemudian independensi, pengamatan harus independen satu sama lain. Selanjutnya homoskedastisitas, yaitu varians residu harus konstan di semua tingkat variabel independen, dan normalitas residu, yaitu residu atau kesalahan harus didistribusikan secara normal. Kemudian penerapan regresi linear dalam pendidikan. Contoh regresi linear, memprediksi kinerja siswa menggunakan faktor-faktor seperti jam belajar, kehadiran, dan nilai sebelumnya untuk memprediksi kinerja akademik di masa depan. Menganalisis metode pengajaran, yaitu mengevaluasi dampak dari berbagai strategi pengajaran terhadap prestasi siswa. Studi kasus, contohnya memprediksi nilai ujian akhir berdasarkan penyelesaian pekerjaan rumah dan partisipasi kelas. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Pengantar regresi logistik. Definisinya adalah regresi logistik digunakan untuk memprediksi hasil biner, misalnya lulus atau gagal, ya atau tidak, berdasarkan satu atau lebih variabel prediktor. Ini memodelkan probabilitas kelas atau peristiwa tertentu yang ada. Yang pertama ada klasifikasi, tentukan probabilitas hasil biner, dan yang kedua ada rasio peluang, yaitu mengukur hubungan antara variabel prediktor dan kemungkinan hasil. Next. Representasi matematika regresi logistik. Rumusnya, persamaan regresi logistik direpresentasikan sebagai teks dalam kurung logit P sama dengan LF left, lalu dalam kurung ada rap, lalu kurung kurawal P, dan kurung kurawal 1 dikurangi P plus right sama dengan
slash beta underscore 0 plus beta underscore 1x. Nah, untuk komponennya P adalah probabilitas terjadinya hasil slash beta underscore 0 intersepsi slash beta underscore 1 koefisien variabel prediktor, lalu ada X yaitu variabel independen atau prediktor. Fungsinya adalah seperti yang ada di slide tersebut. Next. Asumsi regresi logistik. Asumsi utamanya adalah agar regresi logistik memberikan hasil yang valid. Beberapa asumsi harus dipenuhi, yaitu variabel dependen biner, yaitu variabel hasil harus biner, misalnya 0 atau 1. Lalu ada independensi, yaitu pengamatan harus independen satu sama lain. Dan yang terakhir ada linearitas logit atau logit, atau bisa disebut juga log odds. Hasil harus memiliki hubungan linear dengan variabel prediktor. Nextnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, penerapan regresi logistik dalam pendidikan. Contoh regresi logistik memprediksi tingkat putus sekolah siswa menggunakan faktor-faktor seperti kehadiran, nilai, dan status sosial ekonomi untuk memprediksi kemungkinan siswa putus sekolah. Mengevaluasi efektivitas program, menilai apakah partisipasi dalam program pendidikan tertentu meningkatkan kemungkinan keberhasilan siswa. Untuk studi kasus, contohnya adalah memprediksi apakah siswa akan lulus atau gagal dalam kursus berdasarkan metrik keterlibatan dan kinerja mereka. Next. Perbandingan regresi linear dan regresi logistik. Perbedaannya adalah jenis hasil. Regresi linear memprediksi hasil berkelanjutan, sedangkan regresi logistik memprediksi hasil biner. Regresi linear mengasumsikan linearitas, homoskedastisitas, dan normalitas residu, sedangkan regresi logistik mengasumsikan variabel dependent biner dan linearitas logit. Aplikasi regresi linear digunakan untuk memprediksi skor dan pengukuran kontinu, sedangkan regresi logistik digunakan untuk klasifikasi dan hasil biner. Kesamaan variabel prediktor. Kedua metode menggunakan satu atau lebih variabel prediktor untuk memodelkan hasil. Pemodelan statistik keduanya digunakan untuk memahami hubungan antar variabel dan membuat prediksi. Next. Kesimpulan. Ringkasan teknik regresi. Untuk regresi linear berguna untuk memprediksi hasil berkelanjutan dan memahami hubungan linear antar variabel. Regresi logistik efektif untuk memprediksi hasil biner untuk mengukur hubungan antara prediktor dan kemungkinan suatu peristiwa. Relevansi dalam penelitian pendidikan dan pemikiran akhir. Regresi linear dan logistik adalah alat yang berharga dalam penelitian pendidikan, membantu mendidik dan peneliti membuat keputusan berdasarkan wawasan berbasis data. Dengan memahami dan menerapkan teknik regresi ini, pendidik dapat memprediksi hasil siswa dengan lebih baik, mengevaluasi intervensi pendidikan, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, terima kasih untuk semua teman-teman, dan akhir kata presentasi kami akhiri. Terima kasih Pak Catur. Semoga dari apa yang kami sampaikan ini bisa jadi baik buat nilai kami dan semuanya juga. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf, dan terima kasih dan selamat malam Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.